Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal SBMPTN Ekonomi. Nah, di sini ada 5 soal. Jadi saya akan menjelaskan beserta pembahasannya. Saya mulai saja ya. Yang pertama, seorang wirausaha dapat melihat peluang usaha di sekitarnya dengan cara mengenali kebutuhan pasar, meniru produk perusahaan pesaing, mengembangkan produk yang sudah ada, menaikkan harga produk yang sedang diminati. Nah, opsinya ada 5, yaitu A, jika 1 dan 3 yang benar, B, jika 1 dan 3 yang benar, C, jika 2 dan 4 yang benar, D, jika hanya 4 yang benar, dan E, jika semua jawaban benar. Jadi, jawabannya adalah B, yaitu jika 1 dan 3 yang benar. Dalam menentukan jenis usaha yang akan dikelola, seorang wirausahawan harus terlebih dahulu menganalisis pasar. Dan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah kebutuhan pasar serta produk yang sedang tren di pasaran. Dengan mengenali kebutuhan pasar, wirausahawan akan menghasilkan barang yang memang dibutuhkan oleh pasar tersebut, sehingga produk yang dihasilkan itu tidak sia-sia. Dapat juga dengan menganalisis produk yang sudah ada. Pada awalnya, wirausahawan akan meniru model produk yang ada. Namun selanjutnya, ia akan mencari kelemahan produk tersebut lalu mengembangkannya agar produk tersebut menjadi lebih sempurna. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Garis anggaran budget line akan berotasi keluar atau menjauhi titik asal apabila A. Pendapatan konsumenku meningkat, B. Pendapatan konsumen menurun, C. Harga salah satu macam barang turun, D. Harga salah satu macam barang naik, atau E. Harga kedua macam barang naik. Jadi pembahasannya adalah jawabannya itu C. Berdasarkan uraian dari kurva budget line tersebut berotasi apabila harga A atau B, ini saya singkat PA atau PB, berubah. Apabila harga PB turun, maka BL1 berotasi keluar menuju BL2. Di sisi lain, apabila PB naik, maka titik X berotasi ke dalam mendekati 0. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga kontan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh A. Inflasi, B. Kebijakan pemerintah, C. Suku bunga, D. Investasi, atau E. Tabungan masyarakat. Jadi jawabannya adalah A, yaitu inflasi. Pembahasannya, produk domestik bruto atau PDB real merefleksikan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi karena PDB real tidak terpengaruh oleh perubahan harga, dan PDB real ini menggunakan tahun konstan atau tahun dasar dalam perhitungan nilai jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. PDB real dihitung dari PDB nominal dibagi dengan tingkat deflatornya atau indeks harga untuk mengatur inflasi terhadap tahun dasar. Dengan demikian, PDB real dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Soal nomor 4. Berikut ini adalah asumsi untuk menyusun APBN, kecuali A. Harga minyak dunia, B. Pertumbuhan ekonomi global, C. Tingkat inflasi, D. Kurs rupiah terhadap mata uang asing, dan E. Indeks harga saham tabungan. Berdasarkan asumsi dasar RUU APBN 2022 hasil kesepakatan Panja DPR, asumsi dasar itu meliputi inflasi, nilai tukar, suku bunga surat utang negara atau SUN, harga minyak mentah, dan lifting minyak dan gas bumi. Lalu kita lanjut ke soal nomor 5. Soal ini merupakan soal yang terakhir, yaitu berikut ini merupakan karakteristik negara yang sedang berkembang dengan catatan kecuali. Jadi kita pilih yang salah, yaitu A. Tidak mandiri dalam hubungan internasional, B. Informasi dan pasar tidak sempurna, C. Pengangguran tinggi, D.
D. Tingkat rasio ketergantungan tinggi, serta E. Tingkat produktivitas tinggi. Dan jawabannya adalah E. Dengan pembahasan karakteristik negara berkembang itu meliputi pola hidup masyarakat relatif rendah, produktivitas kerja sangat minim, laju pertumbuhan penduduk itu cukup tinggi, jumlah pengangguran cukup tinggi, sektor produk primer dan pertanian menjadi sumber utama, dan kekuasaan dan ketergantungan pada hubungan internasional. Nah, segitu aja pembahasan dari saya, contoh soal dari saya. Semoga dapat dipahami, semoga dimengerti, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.